Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ihsan. Kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Nah, dilihat dari objeknya atau pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan baik atau ihsan dari kita, di mana kita harus berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Secara lebih rinci, pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu ihsan yang berlaku ihsan dalam menyembah beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah murni seperti sholat, puasa dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu ma'dah, yaitu ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Kemudian yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Nah, dari ayat tersebut di mana berbuat kebaikan ihsan kepada sesama makhluk Allah meliputi seluruh alam raya ciptaannya, di mana lebih konkretnya itu seperti penjelasan berikut, di mana ihsan kepada kedua orang tua. Nah, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka itu perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu aku kecil." Quran surah Al-Isra ayat 24. Dalam sebuah hadis diriwayatkan At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Keridaan Allah pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tuanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, berbuat baik kepada kedua orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berkorban untuk kepentingan anak mereka sewaktu masih kecil dengan perhatian penuh dan belas kasihan. Mereka mendidik dan mengurus semua keperluan anak-anak ketika masih lemah. Selain itu, orang tua itu memberikan kasih sayang yang tiada tandingannya. Jika demikian, apakah tidak semestinya orang tua itu mendapatkan perlakuan yang baik pula sebagai imbalan dari budi baiknya yang tulus itu? Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Kemudian ihsan kepada kerabat karib. Nah, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Nah, di mana hal itu merupakan ihsan kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" Quran surah Muhammad ayat 22. Silaturahmi merupakan kunci mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab paling utama terputusnya hubungan dengan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah Allah, aku adalah Rahman, dan aku telah menciptakan Rahim yang kuberi nama bagian dari namaku. Maka barang siapa yang menyambungnya akan kusambungkan pula baginya, dan barang siapa yang memutuskannya akan kuputuskan hubunganku dengannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, ihsan kepada anak yatim. Nah, berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini." Seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, ihsan kepada fakir miskin. Nah, berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka itu mendapatkan suatu kesulitan. Rasulullah bersabda, orang-orang yang menolong orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya, ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga, tetangga dekat itu meliputi tetangga yang dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Nah, teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan, teman sekolah, atau kampus, perjalanan, ma'had, dan sebagainya. Mereka semua masuk ke dalam kategori tetangga. Seorang tetangga kafir mempunyai hak sebagai tetangga saja, tapi tetangga muslim mempunyai dua hak, yaitu sebagai tetangga dan sebagai muslim. Sedangkan tetangga muslim dan kerabat mempunyai tiga hak, yaitu sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman? Ya Rasulullah, beliau menjawab, seseorang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Hadis riwayat Syaikhani. Kemudian, ihsan kepada tamu. Nah, ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Jamaah. Nah, tamu yang datang dari tempat yang jauh termasuk dalam sebutan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, cara membuat ihsan terhadap Ibnu Sabil dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, menunjukinya jalan jika ia meminta. Kemudian, ihsan kepada karyawan atau pekerja. Nah, kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya, kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering atau segera, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Nah, jadi secara umum kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka. Kemudian, ihsan kepada sesama manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, menunjuki jalan jika ia tersesat, mengajari mereka yang baik, mengakui hak mereka dan tidak mengganggu mereka, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengusir serta melukai mereka. Nah, selanjutnya ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. Bahkan pada saat menyembelih, hendaklah dengan menyembelihnya dengan cara yang baik, tidak menyiksanya, serta menggunakan pisau yang tajam.